Kalau menurut beta lebih senang bahagia bisa ada anak bisa ada suami periksa. Terus kalau kondisi saya bikin badan kecil tapi bayinya sehat. Terus saya tidak tahu kalau badan saya kecil. Kalau menurut saya takut karena badan saya kecil, takut kalau misalnya bersalin itu ada apa ya, benda Perasaan mama itu karena begini Pak, ini yang ke-8 punya kami sepakat sama keluarga sama suami untuk kalau bisa saya steril karena anak saya sudah banyak, yang ketiga sudah keluar mereka dong ada di pencarian mereka, dong tidak sekolah lagi karena kami tidak mampu begitu. Yang ke-5 sampai ke-6 itu dong masih sekolah SMP, yang ke-5 yang ke-4 itu SMP, ke-5 ke-6 itu masih SD, lalu yang ke-7 itu dia masih belum juga bisa mendapat kekuatan untuk mau steril, dapat kekuatan sedikit. Budaya di sini kalau hamil dan tanpa suami itu orang tua dan saudara itu seperti tidak menerima karena katanya tidak ada orang yang tanggung jawab. Terus mama ini sepertinya mau diusir, tapi ini mama punya bapak, kumpul semua saudara yang laki-laki ada 3 orang, Bapak Menti, Bapak Ivana, Bapak Eka, mereka berkumpul. Terus kata bapak begini, mengenai ibu hamil, kadang mereka masalahnya tidak datang periksa itu karena akses jangkauan pelayanannya ke sarana kesehatan agak jauh. Jadi kebanyakan cakupan kami di sini K1 itu semestinya dia harus datang periksa saat dia umur kehamilan 0 sampai 12 minggu. Itu kami dapat K1 akses, artinya kunjungan K1 murni. Artinya kunjungan ibu hamil dia kontak kehamilan pertama dengan petugas kesehatan. Dan jalan yang kami ambil, salah satu solusi yang kami ambil yaitu dengan adanya penempatan tenaga kesehatan desa yang mana ada penempatan bidan di desa untuk membantu kami untuk menaikkan cakupan kunjungan ibu hamil yang pertama kali. Anamnesa tanya jawab dulu. Kita anamnesa tanya identitas pasien. Setelah itu kita menanyakan mens terakhirnya kapan. Terus kita tentukan tafsiran persalinannya kapan. Setelah itu kita melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, tensi, ukur tinggi fundus, yaitu seperti pemeriksaan perut palpasi per level 1 sampai level 4. Setelah itu kita kasih penyuluhan, misalkan kita dapat hasil pemeriksaannya ibunya terdapat ibu hamil cake, kita langsung penyuluhan. Untuk ibunya tidak cake, yaitu kita penyuluhan dengan ibunya harus makan makanan bergizi seperti ada nasinya, ada proteinnya seperti tahu, tempe, ikan, daging. Setelah itu dari pemerintah misalnya ada ibu hamil yang cake, kita konsulkan ke bagian gizi untuk mendapatkan biskuit untuk ibu hamil. kalau sekarang kan bedanya Pak Dokter ada periksa posyandu, pemeriksaan itu kan
lancar kok Pak, jadi macam tertolong begitu, macam tidak ada efek-efek lain, macam ada perhatian dari para medis. Jadi meskipun ada kelainan tapi dapat tertolong kalau cepat-cepat ke puskesmas atau ke dokter dapat tertolong secepat mungkin. Tapi kalau di rumah kan tidak, pemeriksaan tidak teratur, kadang ada hal-hal yang tidak baik. Umpama ramuan yang dari ini akar-akar begitu, nanti orang bilang begini untuk kita mau stop ada anak atau untuk mau berobat umpama penyakit begitulah sedang ada, tapi saya tidak pernah. Pengobatan tradisional, kita ada lagi satu program lagi untuk pengobatan tradisional. Jadi misalnya kalau ada ramuan-ramuan yang digunakan dan dia bermanfaat, itu kita bina kelompok itu untuk pengobatan tradisional. Jadi Kalau didukung itu kan pakai waktu hamil itu kan dokter urut. Baru kalau sudah kan mau melahirkan itu di klinik atau di rumah sakit. Waktu saya melahirkan satu anak itu kami di Kpak dokter, jadi di kota, jadi kami masuk di rumah sakit. Jadi zaman yang orang tua dulu masih ada itu tetap kita pakai itu, tetapi kadang kita tergantung dari naketi juga dok. Itu yang paling mungkin kita tidak bisa hapus naketi itu sampai mati. Jadi memang tradisional naketi dengan puskesmas itu dia jadi satu. Dia tidak bisa terpisahkan. Jadi tradisional pertama, terus kita naketi ke puskesmas berdoa. Jadi ada empat tahapan begitu. Kalau saya tidak pernah minum agar-agar apa yang makan seperti itu. Kalau untuk kebiasaan yang mereka sumur-sumur itu sekarang sudah tidak ada lagi Pak Dokter. Terus setelah melahirkan untuk panggang itu sudah tidak ada lagi, karena kalau dulu itu mereka panggang, kita sudah kalau panggang itu kan sama, contohnya kita seperti daging sapi masih mentah, kita panggang kan lama-lama kering. oh ya, kalau untuk kita di puskesmas ini itu menjadi salah satu bagian yang penting dari program di puskesmas. Sedangkan kalau secara keseluruhan di masyarakat kelihatannya ada terabaikan itu. Jadi kurang mendapat perhatian dari masyarakat. Jadi kadang-kadang kalau ada yang orang dengan gangguan jiwa biasanya tidak dipedulikan. Tidak pernah lihat. Kalau menurut saya gangguan jiwa itu kadang ya ini suami tinggalin dia atau dia pun di dalam rumah tidak aman, jadi dia pikiran begitu, dia stres, ada gangguan jiwa begitu. Ya kalau perasaan saya sekarang kan anak-anak semua sudah besar dan semua sudah ya dapat kerja, jadi sepertinya saya tidak terlalu pikiran, tenang. Saya tidak ini terlalu pikiran karena anak-anak semua sudah besar dan saya sepertinya biasa tidak terlalu pikiran. Kalau masalah kejiwaan Pak Dokter, saya rasa selama ini tidak ada kasus
Mereka setelah pulang datang kontrol tidak ada keluhan apa, hanya paling mereka mengeluh bahwa mungkin masih ada, misalkan anak pertama itu kan ada luka robekan jalan lahir, itu yang mereka datang keluhkan itu. Tapi untuk keluhan misalnya depresi apa mereka tidak pernah sampaikan, tidak ada keluhan. Jadi selama ini tidak ada. Ya, ini yang pertama merasa bersalah untuk keluarga, bapak, mama, dan saudara. Terus yang kedua seperti mau bunuh diri, tetapi saya berpikir kembali, saya mau buktikan ke semua orang bahwa bukan jalan seperti itu. Kita harus bunuh diri, kita harus kuat menghadapi, dan saya mau buktikan ke orang bahwa memang orang itu yang menghamili saya, dan biarlah anak yang lahir itu tetap dia ada dan dia harus selamat, dan suatu ketika anak ini bapaknya akan kenal, entah dia sampai umur berapa juga, tetap saya harus buktikan bahwa walaupun saya sendiri dan saya harus putus asa, tetapi saya tetap berkeyakinan bahwa Tuhan selalu melindungi saya walaupun hidup saya seperti ini. Jadi memang merasa bersalah, sedih, dan putus asa mau bunuh diri, tetapi dengan iman, keyakinan bahwa bukan jalan itu bukan jalan terbaik untuk kita menyelesaikan sebuah masalah. Itu bantuan semata-mata dari keluarga saja. Keluarga itu yang kasih support. Jadi sudahlah, kata keluarga, sudahlah, untuk apa kita harus bertengkar mencari-cari laki-laki itu. Biar sudah ini kamu jaga diri baik-baik, melahirkan anak ini nanti kita rawat. Dan memang yang saya bilang tidak mudah untuk keluarga menerima, tidak mudah. Tetapi ada satu saudara, Om Im itu, dari semua marah saya, tapi Om Im tidak pernah marah saya. Om Im selalu menerima saya apa adanya. Om Im dari semua saudara itu, kalau Bapak Meti itu ancam saya mau bunuh, dan memang itu satu tekanan yang luar biasa dituntut untuk mama tidak pernah ke puskes karena waktu itu Amit sudah 4 bulan. Jadi saudara-saudara mama, orang tua mama mulai cari waktu dan mau ketemu laki-laki itu, dan memang ketemu. Tapi itu sudah yang maunya kita harus ketemu, jadi bukan hamil waktu ketemu saja 2 orang. Jadi memang saya tidak pernah ke puskes, jujur saya tidak pernah ke puskes waktu anak pertama Ati itu. Waktu Nikola itu yang saya sudah di Kupang, jadi saya sering ke puskesmas di Kupang. Kalau yang Ati ini saya tidak pernah datangi puskesmas. Sampai saya melahirkan Ati ini tetap di klinik Viane ini. Jadi pengobatannya pokoknya dari perawatan bayi sampai lahir selama 4 hari mama di klinik melahirkan di klinik, dan itu dijaga mama saya yang sudah almarhum. Tetapi setelah Ati lahir, semua masalah itu seperti plong, dia selesai sudah. Jadi rasa sakit, rasa bersalah, semua itu sudah ganti dengan gembira. Sudah senang karena kan selama 9 bulan saya terbeban, masalahnya sudah selesai 9 bulan itu. Dan waktu aku lahir itu saya tidak ingat masalah lagi, mau malu, mau kemana sudah tidak ada lagi. Jadi ceritanya saya sudah bahagia walaupun saya harus menderita. Tekanan batin untuk saya, dan merasa bahwa orang tidak akan bersahabat dengan saya tetap ada Tuhan.
ada keluarga dan ada Tuhan. Jadi ya itu tekanan yang 9 bulan itu saya rasakan memang betul-betul seperti tidak ada, tapi hanya keyakinan iman terus keluarga. Umpama kita melahirkan begini, biar kita di puskesmas saja, atau umpama mama punya sudah banyak begini, biar kita kas kurang. Kalau menurut saya atau harapan saya Pak Dokter, supaya ibu-ibu di sekitar di sini semua bisa jadi, harapan saya supaya mereka bisa jadi ke depan bisa lebih baik lagi untuk bisa mengikuti akan petunjuk-petunjuk kesehatan supaya bisa semua bisa ikut stabil, supaya bisa sukseskan program pemerintah yang lebih baik lagi ke depan. Ya kalau harapan mama mau supaya perempuan-perempuan di desa Anin ini ketika hamil kita harus ke puskesmas, periksakan diri ke puskesmas, tahu bahwa janin itu ada baik-baik, terus dari waktu ke puskesmas itu kan ada nanti dari petugas kasih arahan bahwa selama masa kehamilan itu kita harus jaga janin, jaga makan, bekerja juga kita harus jaga, dan perawatan itu mulai dari janin sampai anak lahir. Kalau menurut saya, semoga Yanding sehat, Ibu sehat, terus pokoknya semua sehat semua.